Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Bagus Rizky Andika Gautama Putra dengan NPM 18403011024. Saya akan menjelaskan tentang aliran mantap melalui saluran terbuka dengan mata kuliah Hidrolika 2. Pertama, apa yang membedakan antara saluran tertutup dan saluran terbuka? Analisis aliran melalui saluran terbuka lebih sulit dari analisis saluran tertutup. Pada saluran terbuka, seperti sungai atau saluran alam, variabel aliran sangat tidak teratur, baik terhadap ruang maupun waktu. Variabel berupa tampang lintang saluran, kekasaran, kemiringan, belokan, debit aliran, dan seterusnya, sehingga analisisnya dilakukan secara empiris. Lalu, saluran tertutup merupakan saluran yang tidak berhubungan langsung dengan udara luar. Contohnya, saluran tertutup sering kita jumpai pada perkotaan, seperti pada gorong-gorong di pinggir jalan raya. Lalu, saluran terbuka ini juga merupakan saluran yang permukaan airnya berhubungan langsung dengan udara luar. Saluran terbuka sering kita jumpai pada area pedesaan. Contohnya tadi pada daerah sungai untuk pengaliran irigasi. Aliran mantap atau steady flow ini terjadi jika variabel aliran di sembarang titik pada zat cair tidak berubah dengan waktu. Yang termaksud variabel aliran misalnya yaitu kecepatan aliran, tekanan, rapat massa, tampang aliran, debit, dan sebagainya. Aliran saluran terbuka ini adalah saluran yang mengalirkan air dengan permukaan bebas. Saluran terbuka dapat terjadi dalam bentuk yang bervariasi cukup besar, mulai dari aliran di atas permukaan tanah yang terjadi pada waktu hujan, sampai aliran dengan keadaan air konstan dalam saluran prismatis. Masalah aliran saluran terbuka banyak dijumpai dalam aliran sungai, aliran saluran irigasi, aliran saluran pembuangan, dan saluran-saluran lain yang bentuk dan kondisi geometriknya bermacam-macam. Lalu, ada beberapa prinsip dari aliran terbuka. Yang pertama, aliran terbuka ini mengalir di bawah gravitasi dan di bawah tekanan atmosfer. Lalu, 2. Aliran dengan permukaan bebas. Yang ketiga, mengalir karena ada slope dasar saluran. Lalu, aliran pada saluran terbuka dikatakan mantap jika variabel aliran di suatu titik seperti kedalaman dan kecepatan tidak berubah terhadap waktu. Jika sebaliknya, dia berubah terhadap waktu, itu disebut aliran tidak mantap. Jenis aliran ini terdapat beberapa yang berdasarkan waktu dan ruang. Yang pertama, berdasarkan waktu. Ini terdapat jenis aliran yaitu aliran mantap atau steady flow dan aliran tidak mantap atau unsteady flow. Lalu yang kedua, berdasarkan ruang. Jenis alirannya berupa aliran seragam atau uniform flow dan aliran berubah atau varied flow. Saluran terbuka juga dibedakan atas. Pertama, aliran subkritis, kedua, kritis, ketiga, superkritis. Penentuan berdasarkan Frode dengan V dan Y adalah variabel kecepatan dan kedalaman aliran. Fr kurang dari 1 itu merupakan aliran subkritis. Fr sama dengan 1 itu kritis. Fr lebih dari 1 adalah superkritis. Sekian dari penjelasan saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.